Film pertama adalah The Invisible Guest atau Contratimpo. Nah, film ini menceritakan seorang pengusaha muda yang sukses dan sedang bersinar bernama Adrian Doria. Ditemukan bersama mayat seorang wanita selingkuhannya bernama Laura Fidel di sebuah kamar hotel yang tertutup. Tentu saja dia langsung dituduh sebagai pembunuhnya. Tapi karena Adrian ini kaya raya, maka ia bisa mengajukan diri sebagai tahanan rumah dengan uang jaminan yang banyak. Sebelum persidangan dimulai, ternyata ada kabar bahwa akan ada saksi baru yang akan memberatkannya. Pengacaranya, Felix Leiva, kemudian mengirimkan seorang lawyer wanita handal bernama Virginia Goodman ke rumahnya untuk menganalisis kasus dan membuat skenario kemenangan. Jadi, Virginia Goodman ini datang 3 jam lebih awal ke rumahnya dengan alasan harus menganalisa dan menyiapkan skenario yang terbaiknya. Nah, kemudian Adrian ini kemudian akan dicecar dengan sedetail-detailnya pertanyaan untuk mengetahui ikhwal kasus pembunuhan yang menimpanya. Ternyata ada masalah di masa lalu yang mengungkapkan kasus ini. ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted? Film kedua berjudul Forgotten. Film ini menceritakan seseorang bernama Jin Shock mengidap penyakit neurasthenia. Penyakit tersebut mengharuskan penderitanya mengalami kejadian secara berulang kali sehingga disebut sebagai halusinasi. Ia, kakak, ibu, dan ayahnya baru saja pindah ke rumah baru. Nah, pada rumah tersebut terdapat keanehan yang membuat ia bertanya-tanya, seperti suara-suara aneh dan kamar yang tidak boleh dimasuki. Pada suatu malam, ia dan kakaknya pergi keluar untuk mencari udara segar. Namun, kakaknya diculik oleh segerombolan orang yang tidak dikenal. 19 hari berikutnya, kakaknya kembali dengan selamat, namun lupa dengan masalah yang terjadi sebelumnya. Nah, kemudian ia curiga terhadap kakaknya karena terjadi perubahan terhadap kakaknya, seperti sering mengendap tengah malam, dan awalnya kakaknya itu pincang di sebelah kanan, tiba-tiba pincang di sebelah kiri. Nah, film ini akan menghipnotis penonton untuk terus menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya pada Jin Shock, Yu Shock, dan keluarga mereka. Film ini akan membuat kita bertanya-tanya siapa sebenarnya kakaknya, dan membuat adrenalin kita akan terpacu. Film ini merupakan salah satu film Korea yang menurut gua film yang terbagus dan endingnya sangat sedih. 고작 그게 궁금해? 진실을 찾아야만 한다. 기억의 밤. Film ketiga berjudul The Tourist. Ini dibintangi oleh Angel berjudul Fear Island. Fear Island menceritakan tentang 5 remaja yang berlibur di sebuah pulau terpencil. Malam pertama di pulau tersebut diisi dengan pesta ala remaja barat. Paginya mereka dikejutkan dengan meninggalnya nahkoda kapal yang tewas dan mayatnya tergantung di atas pohon. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya kapal yang hanya satu-satunya. Akhirnya mereka terdampar di pulau itu dan menjadi incaran seorang pembunuh misterius. Dengan susah payah, kelima remaja itu mempertahankan diri dari ancaman pembunuhan misterius itu. Namun, pada akhirnya kelima remaja ini tewas satu persatu. Kunci film ini adalah kesaksian dari seorang bernama Megan kepada pihak polisian karena hanya ia yang selamat. Film ini akan membuat Anda bertanya-tanya siapakah pembunuhnya, dan Anda akan terkejut pada akhirnya. They have to stick together. Oh my god. The words, they have to mean something. Could it be a name? Gina. Angie. Anne? Whoever it is, you're trying to tell us something. Or die alone. We gotta get the hell off this island. Film kelima berjudul Gone Girl. Film ini
menceritakan seorang yang bernama Amy Dunn menghilang yang diperankan oleh Rosamund Pike, dan Nick Dunn yang diperankan oleh Ben Affleck, yaitu sang suaminya, melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat setelah Nick melihat isi rumahnya yang berantakan dan istrinya tidak ada di rumah. Nick yang dibantu oleh kakak perempuannya, Marga Dunn, mencari Amy hampir 1 bulan lamanya, tetapi Amy belum juga ditemukan. Curiga belum juga ditemukannya Amy, polisi menduga bahwa Nick telah membunuh Amy. Karena hal ini diperkuat dengan bukti adanya darah yang berceceran di lantai dapur rumah mereka dan juga 3 buah surat dari Amy yang berisi petunjuk-petunjuk. Nick membantah dugaan itu. Dia bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan hal apapun atau bahkan sampai tindakan membunuh. Kejadian ini menjadi topik hangat di media massa yang menyiarkan berita kejadian hilangnya Amy. Masyarakat membenci Nick, mereka juga menuduh Nick membunuh Amy. Sampai-sampai Nick dikejar terus oleh awak media. Nick geram dan tindakan awak media massa, polisi, dan juga Amy yang berhari belum ada kabarnya. Akhirnya, Nick mengumpulkan beberapa petunjuk yang terdapat dalam surat, dan petunjuk-petunjuk tersebut membuat Nick merasa ada yang janggal, seolah-olah Nick telah melakukan pembunuhan terhadap Amy. Feel like something to be jettisoned if necessary. I feel like I could disappear. The hallmark of a sociopath is a lack of empathy. Amy lost a lot of blood in there. Then somebody mopped it up. Why do they mop up the blood if they're trying to stage a crime scene? Whatever they found, I think it's safe to assume that it's very bad. I'd finally realized I am frightened of my own husband. I would show you, as if you're doing a deposition, what to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injections. She's going to eat you alive. You assaulted her? It's not good enough for you? I hit her? It's not even close. Absolutely not. I never touched her. We now believe Nick is involved in the disappearance of our daughter. Without a body, without a murder weapon, their only hope is a confession. Don't know anything yet? You need to tell me. How was your marriage, Are Nick? you asking me if I killed my wife? Man of my dreams. This man of mine may kill me. What about my son? Nick! This man may kill me. In her own words, This man may truly kill me. You ever hear the expression, simplest answer is often the correct one? Actually, I've never found that to be true.